Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, saudaraku seiman, kita melanjutkan kitab soal wa jawab fil aqidah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ma makna ikhlasun niyah? Ma makna ikhlasin niyah? Apa itu makna mengikhlaskan niat? Jawab, huwa an yakuna muradul abdi bijami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yaitu keinginan seorang hamba ketika melakukan seluruh ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, yaitu benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan keridhaan Allah semata. Nah, inilah saudaraku makna niat yang benar. Makna ikhlas yang benar maksudnya. Jadi makna ikhlas yang benar adalah kita benar-benar hanya mengharapkan keridhaan Allah. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan kehidupan dunia, tidak mengharapkan apapun dari yang berhubungan dengan yang namanya dunia. Adapun sebagian orang ada yang memberikan definisi yang kurang tepat terhadap ikhlas. Bahwa ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Kalau kita terpaksa berarti nggak ikhlas. Ini salah. Ini bukan definisi ikhlas, saudaraku. Kita walaupun terpaksa melakukan suatu amalan soleh, tapi kalau kita mengharapkan keridhaan Allah saja, itulah ikhlas. Walaupun kita terpaksa. Dan memang kita harus memaksa diri kita untuk beramal soleh, karena yang namanya diri kita ini seringkali malas-malesan beramal kebaikan. Kalau kita tidak paksa dia, menyebabkan kita selalu ngikutin hawa nafsu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, salah besar kalau ada orang yang mengatakan, saya kurang ikhlas Ustadz. Kenapa? Karena kayaknya saya terpaksa. Bahkan saya pernah ketemu sama seorang yang kaya raya. Lalu dia berkata kepada saya, Ustadz, saya sehari semalam hanya sholat 2 rakaat. Lalu kemudian saya bertanya, loh kenapa Pak? Bukankah sholat itu 5 waktu? Iya Ustadz, saya melakukan 2 rakaat itu dengan penuh kesadaran dari hati. Daripada saya melakukan sholat 5 waktu dalam keadaan saya terpaksa, saya nggak ikhlas, mendingan saya sholat 2 rakaat dalam keadaan saya penuh kesadaran dari hati saya. Lalu saya berkata kepada dia, Pak, kewajiban kita adalah berusaha untuk memaksa diri kita menaati Allah. Karena yang namanya manusia punya sifat malas beramal soleh. Dan setan pun berusaha menghalang-halangi kita dari amalan kebaikan. Sekarang kita saja harus ada perjuangan untuk mendapatkan dunia. Iya tidak? Iya. Berat tidak untuk perjuangan mendapatkan dunia? Berat. Tapi kita berusaha untuk paksakan karena memang keadaannya kita harus dapat. Iya. Demikian pula kita di dalam beramal soleh. Kita harus memaksa diri kita beramal soleh
Selama kita mengharapkan wajah Allah semata, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan artinya tidak terpaksa, salah. Ikhlas itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian di sini beliau membawakan dalilnya, yaitu tentang makna ikhlas. Apa dalilnya? Yaitu dalam surat Al-Bayyinah, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal tersebut karena Allah saja. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 19 dan 20, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Dan tidaklah bagi seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang dibalas, kecuali mengharapkan wajah Allah saja yang paling tinggi. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi kamu makan itu hanya karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula terima kasih. Subhanallah, Allah memuji orang yang memberi makan fakir miskin hanya mengharapkan wajah Allah. Dia tidak mengharapkan balasan apapun dari fakir miskin itu. Tidak berupa balasan minta didoain atau yang lainnya, enggak. Juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih, enggak. Kadang kita kan ngasih makan fakir miskin dengan harapan didoain gitu kan. Berarti kita masih mengharapkan balasan. Kadang kita marah ketika kita membeli kepada fakir miskin lalu ia tidak mengucapkan terima kasih. Sementara Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memberi makan fakir miskin, tidak mengharapkan balasan apa-apa, tidak pula mengharapkan terima kasih. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kami akan tambahkan kepadanya untuknya dari pahalanya tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami akan berikan ia dari kehidupan dunia, tapi ia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat nanti. Subhanallah. Allah mengatakan bahwa orang yang beramal hanya mengharap akhirat saja sudah, maka Allah berikan pahalanya sempurna. Tapi orang kalau beramal hanya mengharapkan dunia, maka Allah berikan apa yang diinginkan dari dunia tersebut, tapi di akhirat ia nggak dapat pahala apa-apa. Itu berarti makna ikhlas itu adalah hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan wajah Allah dan keridhaannya. Inilah ikhlas, saudaraku. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini sebuah pertanyaan penting. Bagaimana saya bisa ikhlas? Karena untuk ikhlas tidak mudah, saudaraku. Untuk ikhlas, sekali lagi, tidak mudah. Untuk ikhlas membutuhkan kesungguhan. Nah, di sana ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan agar kita bisa ikhlas. Yang pertama, berusahalah sekuat tenaga menyembunyikan amal kita dan tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Nggak perlu kita update status, apalagi siaran langsung amalan soleh kita. Salafus soleh terdahulu berlomba-lomba menyembunyikan amal. Mereka tidak suka memperlihatkannya kepada orang. Karena itu lebih mudah kita untuk memelihara keikhlasan kita, saudaraku sekalian. Yang kedua, agar kita ikhlas, jangan sama sekali
di hati kita ada keinginan untuk terkenal atau dikenal orang. Ya. Kalau kita masih cinta ketenaran, cinta pujian, sulit buat ikhlas. Kalau kita ini masih pengen tenar, pengen masyhur, pengen dipuji orang, pengen di like orang, wallahi ya akhi, sulit sekali untuk ikhlas. Makanya orang yang berdakwah di media sosial, kayak di Facebook, kayak di Instagram, untuk ikhlas sulit karena masih suka ngelihat like-nya itu loh. Kalau yang nge-like banyak, seneng. Kalau yang nge-like dikit, sedih gitu. Berarti itu menunjukkan kita nggak ikhlas. Kita masih mengharapkan like-nya manusia. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengharapkan like manusia, tidak mengharapkan pujian manusia? Sadari betul bahwa pujian manusia tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita. Pujian manusia tidak membuat kita masuk surga. Pujian manusia tidak membuat kita selamat dari neraka. Enggak. Dan sadari saudaraku, dipuji orang itu lebih berbahaya daripada dicela orang. Loh kok bisa begitu? Ya. Kata Al-Imam Ibn Hazm, dipuji orang itu ya tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, pujiannya memang benar ada pada diri kita. Maka ini pujian seperti ini seringkali menimbulkan rasa ujub. Bahkan membuka pintu ria. Ya. Dan setidaknya kita merasa senang dipuji, ini saja sudah bahaya. Keadaan yang kedua, pujian tersebut tidak ada pada diri kita. Lalu kita merasa senang dengan pujian tersebut, berarti kita sudah merasa puas dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Sementara Nabi SAW bersabda, Al-mutasyabi' bima lam yu'ta kalabis thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan memakai dua pakaian kedustaan, kata Rasulullah SAW. Mengerikan sekali, saudaraku seiman. Berarti ya, kita dipuji itu sebetulnya malah membuat kita menjerumuskan kepada banyak keburukan. Ya, setidaknya kita merasa senang dipuji saja sudah bahaya itu. Itu pintu menuju ria. Berbeda kalau dicela. Kalau orang mencela kita, pertama kita akan jauh dari sifat sombong. Kita juga akan selamat dari sifat ujub. Kalau kita dicela orang, dan kalau ternyata celaan itu benar ada pada diri kita, itu sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, itu menjadi pahala buat kita dan dosa buat dia. Jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya dengan matang-matang, justru sebetulnya dipuji itu lebih berbahaya daripada dicela, saudaraku. Makanya salah besar kalau kita ini senang pujian. Salah besar. Ya. Maka kalau kita sudah sampai kepada derajat enggak suka dipuji orang, saya maunya dipuji sama Allah saja. Ya, orang mau muji terserah, orang mau mencela enggak masalah. Nanti kita sudah sampai kepada derajat ikhlas. Tapi kalau kita masih senang dipuji, masih merasa bangga dengan pujian, disitulah kita masih belum sampai kepada ikhlas. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ya. Ini hal yang kedua yang harus diperhatikan agar kita ikhlas. Jangan sampai kita punya sifat suka, pengen masyhur, pengen dipuji orang, pengen di-like orang. Jangan. Ya, sadari bahwa pujian itu banyak sekali mudaratnya untuk diri kita. Cukuplah Allah yang puji.
Ya, kalau Allah sudah memuji kita, itu kebahagiaan yang besar buat kita. Kemudian saudaraku ya, untuk bisa ikhlas yaitu kita berusaha untuk ingat kematian. Dalam artian gimana? Dalam artian kita takut kalau kita wafatnya su'ul khatimah. Takut wafat kita su'ul khatimah. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita riya, pengen dipuji orang, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jawabnya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Walaupun kita meninggalnya dalam keadaan sholat, ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan sholat, tapi kita sedang riya mengharapkan pujian manusia, maka di situ kita sedang mati di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya, sementara orang yang riya itu termasuk yang pertama kali dibakar dalam api neraka, ya. Rasulullah SAW sabda, salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, ya alim dan qari. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang ya dermawan. Dipanggil oleh Allah, orang yang alim dan qari ini. Apa amalmu? Si alim berkata, ya Rabb, dahulu aku menuntut ilmu dan aku membaca Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya yang disebut ulama. Kamu membaca Quran hanya yang disebut qari dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian ia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu didatangkan orang yang mati syahid dan ditanya, apa amalmu? Dia berkata, ya Rabb, dahulu aku berjuang sampai titik darah penghabisan sampai aku mati syahid karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pemberani dan pahlawan dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, didatangkan orang yang dermawan. Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Rabb, tidak ada satupun tempat yang kau suka untuk aku berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak karena ingin disebut dermawan dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Mengerikan sekali, saudaraku. Ya, berarti orang yang mati di atas riya, dia termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka ingatlah, ya. Ingat betul, jangan sampai kita matinya dalam keadaan riya gitu loh. Berarti kita harus berusaha apa dong? Berusaha menjaga keikhlasan kita. Berusaha kita untuk memeriksa hati kita. Apakah ada riya masuk ke dalam hati kita, ketidakikhlasan itu masuk ke dalam hati kita. Nah, ini dia cara supaya kita bisa ikhlas, saudaraku. Memang tidak mudah, karena syaitan tidak akan pernah ridho kita ikhlas. Syaitan akan berusaha bagaimana supaya amal kita dibatalkan oleh Allah. Ya, maka syaitan kemudian mengindah-indahkan amalan kita di mata kita. Ya, lalu setan mengatakan, tuh lihat orang-orang memuji kamu. Ya karena kamu, Masya Allah ibadahnya hebat. Maka dia pun mulai gembira. Ya. Lalu setan pun mulai kemudian meniup-niupkan ya ke dirinya supaya dia ujub dengan amalan solehnya. Sudahlah dia riya, sudah begitu dia ujub. Fala ilaha illallah, musibah besar yang menimpa dirinya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, berusahalah kita ikhlas. Sebelum beramal kita cek dulu. Sebelum kita melakukan amalan apapun, cek dulu keikhlasan kita. Jangan kemudian kita tidak peduli, bodoh amat. Ya, saya mau ikhlas, saya nggak mau ikhlas, itu urusan saya. Emangnya kenapa? Kita katakan itu bukanlah sifat orang yang mencari surga Allah.
Itu bukanlah sifat orang yang mencari keridhaan Allah. Orang yang mencari keridhaan Allah, dia akan memeriksa sebelum beramal saleh, apakah ia lakukan karena Allah atau bukan. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, maka dari itulah kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beramal saleh. Baik, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan, dan jamaah yang kami muliakan, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi bersoal jawab, dan teman-teman bisa bertanya dengan menekan tombol raise hand-nya dan bertanya langsung kepada Ustaz atau menuliskan di kolom back channel. Dan jangan lupa untuk memberikan salam dan bertanya dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Ustaz, sepertinya sudah ada beberapa penanya yang angkat tangannya. Kita schedulekan bentar ya. Ya, mulai dari Ahningrat ya, tafadhol Ahningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan menambah ilmu antum, Ustaz. Ana ingin bertanya, Ustaz, tapi di luar tema boleh, Abu? Iya, tafadhol. Ana boleh nggak nanya 2 soal, Ustaz? Satu aja ya, saya Ahi. Kita karena banyak yang ingin bertanya, coba diberi satunya ini cuma bilang iya apa enggak aja. Oke, baik, silakan tafadhol. Ya. Ada Ustaz, beberapa waktu ini ada seorang artis gitu yang meluncing sebuah minuman sejenis wine. Lalu si artis mengatakan jika wine ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan karena kandungan alkoholnya cuma 7%. Lantas banyak fans dari kaum muslimin yang bilang kalau minuman ini boleh diminum karena alkoholnya sedikit. Lalu ana bilang kalau sedikit atau banyak tetap haram. Lalu mereka mengkiaskan dengan tape yang orang muslim tiap lebaran makan. Padahal tape juga ada kandungan alkohol, itu kata mereka. Ini bagaimana, Ustaz? Lalu yang kedua, Ustaz, ana ingin antum menonton channel The Rabbanians, Ustaz. The Rabbanians di YouTube, karena di sana Anda melihat seseorang membahas tentang perkara perbandingan agama atau perkara-perkara seperti tersebut gitu dari perspektif Islam dan data-data di internet dengan tanpa berat sebelah, itu yang diklaim dia. Apakah kita boleh menontonnya gitu? Karena Ana sangat kagum pada pemaparannya, Ustaz, karena sangat intelek yang Ana rasain gitu. Itu aja, Ustaz. Tadi mintanya jawabannya iya atau tidak. Saya jadi bingung. Yang kedua itu aja, Ustaz. Kalau yang kedua saya tidak bisa menjawab karena saya nonton aja belum. Gimana saya mau jawab? Adapun yang pertama, kalau misalnya ya seperti halnya tape, dia ada fermentasi dan mengandung alkohol sedikit dan tidak memabukkan ketika kita makan banyak, maka ini jelas dibolehkan. Kenapa demikian? Karena ya ilat daripada haramnya arak itu karena memabukkan. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya ada atau tidaknya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ternyata tidak ada, maka hukum tidak ada. Yang kedua, bedakan antara orang yang memfermentasikan tape, sesuatu yang menjadi tape itu kan ada sebuah sesuatu yang bukan dicampurkan padanya alkohol sebetulnya, tapi itu sistem fermentasi yang kemudian memang ada mengandung alkohol dengan sendirinya, bukan sengaja dicampurkan alkohol. Adapun kalau sengaja dicampurkan alkohol, maka yang benar ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ma askara
kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya. Adapun tape, ini saya katakan boleh, kenapa? Dikiaskan dengan nabidh yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya nabidh. Nabidh itu apa sih? Kurma yang dimasukkan ke dalam air, lalu disimpan beberapa hari. Ya, lalu airnya itu sangat manis sekali. Nah, ketika nabidh ini belum sampai kepada derajat memabukkan, masih boleh. Tapi kalau nabidh ini sudah sampai kepada derajat memabukkan, maka ini haram, hukumnya sudah menjadi arak. Ya. Adapun jenis yang kedua tadi, kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya bikin minuman wine nih. Kita tanya, gimana caranya? Kalau dicampurkan memang sengaja dengan alkohol, tidak boleh. Ya, atas pendapat yang sahih. Walaupun memang ini masalah khilafiyah ya. Tentang ada sebuah permasalahan diperselisihkan para ulama bagaimana kalau obat mengandung alkohol. Contoh misalnya obat batuk mengandung alkohol. Tapi ya hanya berapa persen saja dan tidak memabukkan. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu sengaja dicampurkan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh karena itu tidak memabukkan. Karena ilatnya adalah tidak memabukkan. Ya, kalau misalnya ada alkohol menetes ke air, di air yang ada satu tetes alkohol menetes di air satu gelas besar. Lalu kemudian alkohol itu bercampur dengan air dan tidak membuat mabuk sama sekali. Boleh tidak diminum? Boleh, nggak masalah. Ya, karena ilatnya apa? Ilatnya tidak memabukkan. Namun wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sengaja dicampur, ya maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun tetap haram. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan selanjutnya kepada Abdul, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya dan bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, Abdul, monitor. Kayaknya belum dengar suara antum. Ya, sambil kita menunggu Abdul, mungkin dia terkendala dengan koneksi. Zaki bisa monitor suara Anda? Masuk. Baik. Ya, silakan tafadhol Zaki. Baik, jazakumullah khairan atas pemateri Ustadz Badrus Salam hafizahullah taala dan MC yang telah membawakan acara ini. Ana ingin bertanya terkait masalah ria ya. Jadi, apakah rasa ketakutan dalam ingin menjalankan suatu ibadah itu termasuk ria? Maksud Ana begini, kadang kita dapatin teman-teman yang Masya Allah sudah hijrah ya. Kemudian atau teman-teman yang ingin mengerjakan, lebih detailnya lebih mengerjakan suatu ibadah. Namun ketika, contohnya sholat ya, ketika mau berjalan, ketemu sama temennya yang bisa dibilang dia bilang bahasanya seperti ini, Masya Allah, tumben nih berangkat lebih awal, seperti itu. Atau misalnya lagi puasa, yang sebelum-sebelumnya nggak puasa dibilang Masya Allah, tumben puasa. Nah, tiba-tiba ada rasa hati, tiba-tiba balik aja seperti itu. Atau ya udah batalin puasanya. Nah, itu sikap kita bagaimana, Ustaz? Sikap kita. Apakah rasa takut itu karena diomongin seperti itu termasuk ria, Ustaz? Kalau kita ya tadi ketika mau sholat tiba-tiba dibilang seperti itu, kita balik lagi pulang ke rumah atau membatalkan seperti puasa kita. Apakah itu termasuk ria, Ustaz? Barakallahu fikum. Fika barakallah. Ya, itu termasuk ria. Al-Hasan al-Basri berkata,
Al-amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal ya li ajlin nas riyaun. Kita beramal karena mengharapkan pujian manusia itu syirik, dan kita meninggalkan amal karena takut ya celaan manusia itu pun riya. Ya. Maka dari itu kita kalau beramal tuh jangan sekali-kali mikirin orang ngomong apa. Tanda orang ikhlas itu apa kata para ulama? Kata Imam Adz-Dzahabi, ya min alamatil ikhlas an tastawiya fihi al-madhu wadzam. An yastawiya al-madhu wadzam. Tanda orang ikhlas itu sama saja dipuji dan dicela, nggak berpengaruh kepada dia. Orang mau ngomong tumben kayak mau ngomong apa kayak bodoh amat, saya mau beramal kebaikan kok, itu untuk kebaikan saya kok ya. Nah ini ya, terkadang kita ini terlalu melihat apa kata orang, susah. Kalau kita selalu yang kita pikirkan apa kata orang, susah kita bisa ikhlas, saudaraku. Maka jalan keselamatan adalah jangan pedulikan dan jangan gubris apa kata orang. Terserah orang mau ngomong apa, nggak usah kita dengar. Yang penting kita sesuai sunnah dan sudah mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Demikian. Nah. Ma'dzuratan Ustaz, Afwan, mungkin bisa diulang tadi perkataan antum sebelumnya terkait perkataan ulama, karena sedang coba menulis. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-amal li ajlin nas syirkun. Ya. Beramal karena manusia itu syirik. Dan meninggalkan amal karena takut manusia itu riya. Kama qala Hasan Al-Basri, al-amal li ajrin nas syirkun wa tarku li ajrin nasi riyaun. Hakadha. Jazakumullah khairan atas waktunya dan kesempatannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abdul, monitor antum sudah bisa Yes. Oh baik. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan kaum muslimin. Ana mau bertanya, apakah bisa kita menikah bukan dengan jodoh kita? Udah itu aja. Apakah kita bisa menikah dengan yang bukan jodoh kita? Saudaraku, jodoh termasuk perkara yang telah Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan ia jadi jodohmu, tidak akan pernah kamu bisa menikahinya selama-lamanya. Kalau ternyata Allah sudah takdirkan ia bukan jodohmu. Tapi kalau Allah takdirkan ia jodohmu, pasti ketemu, walaupun berpisah dan dipisah oleh lautan yang sangat luas sekalipun. Pasti Allah akan berikan sebabnya supaya bisa menikahi dia. Ini harus kita imani betul. Jadi kalau perkataan antum, mungkinkah saya menikahi orang yang bukan jodoh saya? Pertanyaan saya kepada antum, dari mana kamu tahu bahwa dia bukan jodoh kamu? Apakah Jibril nelpon kamu? Atau kamu pernah melihat Lauhul Mahfuz? Ya, itu perkara gaib ya akhi. Kita tidak bisa memastikan dia bukan jodoh saya apa tidak. Ya, kewajiban kita adalah minta kepada Allah yang terbaik. Jangan menurut kamu yang terbaik, karena yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Terkadang kita tertipu dengan kecantikan seorang wanita. Lalu hati kita terpaut, jatuh cinta, dan menganggap dialah wanita terbaik untuk kita. Itu kan sebatas pandangan syahwat, bukan pandangan menurut Allah. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, ya Allah, kalau memang dia baik padaku, untukku ya Allah, permudahlah aku ya untuk menikahinya. Tapi kalau ia tidak baik untukku ya Allah, ya, maka palingkan hatiku darinya ya Allah.
Jangan maksa. Ya Allah, kalau dia baik untukku, mudahkan. Kalau dia tidak baik untukku, ya Allah, jadikan dia baik. Loh, ini namanya doa maksa. Ya. Ini salah. Nah, dari itulah ya seseorang yang sudah Allah takdirkan tidak menjadi jodoh kita, tidak mungkin jadi jodoh kita. Dan seseorang yang sudah Allah takdirkan dia jadi jodoh kita, pasti Allah akan jadikan dia jodoh kita. Demikian. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ustaz izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Sebentar. Bismillah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlanjur terkenal Ustaz? Jazakallahu khairan. Berat. Orang yang sudah terlanjur terkenal itu berat. Untuk benar-benar menjaga keikhlasan, menjaga ketawaduan, untuk supaya tidak ujub dan yang lainnya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Inni waditu an askuna bil wadi, laqad ibtulitu bisyuhrah." Aku ingin tinggal di di lembah saja sendirian. Sungguh aku sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Karena Imam Ahmad menjadi sangat tenar setelah beliau berhasil melewati ujian yang sangat berat di masa kekhilafan Ma'mun dan Al-Mu'tasim serta Al-Wathiq Billah. Saudaraku sekalian, maka para ulama dengan ketenaran justru mereka bukan merasa senang, tidak. Dengan ketenaran apakah mereka menikmati? Enggak. Justru mereka ketakutan sekali. Beda dengan kita, karena kita merasa diri kita tenar, kita menikmati ketenaran. La wallahi ya akhi, para ulama terdahulu tenar bukan karena mereka yang mentenarkan diri, tapi Allah yang mentenarkan. Para ulama terdahulu nggak punya tim untuk mentenarkan diri, nggak punya. Para ulama terdahulu ngisi kajian aja dan berusaha untuk ikhlas. Tapi karena keilmuan, keikhlasan, ketakwaan menyebabkan akhirnya Allah jadikan hati-hati manusia mencintai orang ini. Beda dengan kita punya tim untuk mentenarkan diri supaya nama kita melejit, supaya di YouTube jadi papan atas. Karena apa? Karena ada tim. Itu berarti kita mentenarkan diri sendiri sebetulnya. Lalu setelah tenar, kita merasa senang dan menikmati ketenaran. Para ulama terdahulu mereka tidak menikmati ketenaran, bahkan mereka berusaha untuk lari dari ketenaran. Ayyub As-Sakhtiyani disebutkan dalam kehidupan beliau. Beliau kalau berjalan di kota, beliau berusaha untuk mencari jalan yang istilahnya jalan-jalan tikus. Supaya apa? Supaya nggak dikenal orang. Tujuannya cuma itu doang. Imam Sufyan Ats-Tsauri berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan tenar. Kalau kita melihat asar-asar dari para sahabat, para tabi'in dan salafus saleh terdahulu, mereka malah lari dari ketenaran dan tidak ingin tenar. Tapi Allah jadikan mereka tenar karena Allah tahu kejujuran mereka, keikhlasan mereka, ketakwaan mereka. Kalau Allah yang mentenarkan, ia akan harum sepanjang masa. Tapi kalau orang mentenarkan dirinya sendiri, ia akan harum sementara. Kata Ibnu Rajab Al-Asqalani, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, orang yang ria itu seperti membakar kayu bakar. Terlihat di awal-awal asapnya membumbung tinggi. Lalu selama lama asap pun berhenti.
dan tersisa baunya yang tidak enak. Sedangkan orang yang ikhlas seperti orang yang membakar kayu gaharu. Ya, ia tak terlihat, hampir tidak terlihat asapnya, tapi wanginya subhanallah. Ya, walaupun ia telah hilang kayu gaharunya, tapi wanginya nempel. Seperti itulah keikhlasan. Makanya orang yang diberikan oleh Allah ujian ketenaran, jangan sama sekali merasa nikmat dengan ketenaran. Ya. Jangan kemudian dia ingin dihormati orang. Jangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika sedang berjalan, lalu ada orang yang mengikutinya di belakang. Abdullah bin Mas'ud langsung menghadap mereka dan berkata, "Ada apa kalian ikuti aku? Apakah ada hajat?" Kata mereka, "Tidak ada." "Jangan kamu lakukan itu." Ya. Kenapa? Karena memang ini bisa merusak hati kita. Kita jadi merasa senang dihormati orang tuh ngeri. Nabi SAW bersabda, "Man habba man sarrahu an yatamathala lahun nasu qiyaman." Siapa yang merasa senang, ya, orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lihat, merasa senang orang-orang berdiri menghormati dirinya. Ya, menyebabkan kita bisa masuk neraka. Nanti kita, ya akhi, jangan menjadi orang yang suka dihormati orang. Ya, kita sudah terkenal, tapi jangan sampai kita pengen orang menghormati dirinya, cium tangan kalau datang, mengeluh-elukan dirinya. Lah, jadilah seperti Ayyub As-Sakhtiyani, kita malah ya berusaha untuk tidak terlihat manusia, tidak ingin dipuji atau dihormati orang, enggak. Dia pengen orang biasa-biasa aja deh. Ya, ini dia Anas bin Malik berkata, para sahabat Rasulullah sangat mencintai Rasulullah. Namun mereka ketika Rasulullah datang tidak berani berdiri menghormati beliau. Karena mereka tahu Rasulullah tidak menyukai itu. Rasulullah tidak suka para sahabat berdiri menghormati dirinya. Sampai demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita tidak menyukai ketenaran, tidak menikmati ketenaran, dan tidak menyukai, ya, tidak punya sifat pengen dihormati orang. Lah, kita nggak perlu dihormatin orang. Orang mau menghormatin kita, mereka mau gimana terserah deh. Ya, yang penting saya beribadah kepada Allah, yang penting Allah ridha kepada saya, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Nah ini, ya, yang harus kita lakukan. Nah demikian, Allahu a'lam. Ya, Allah barik fiik ya Ustaz, dan semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya kepada Ukhti Yumiyati, tafadhol untuk bertanya kepada. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua kaum muslimin diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz, saya mendengar masalah ria ini sangat ngeri, karena orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang ria. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika kita dipuji orang, kadang terbersit ini tiba-tiba muncul rasa bangga atau rasa senang gitu. Padahal sudah berusaha untuk ikhlas. Nah, apa yang harus dilakukan Ustadz jika timbul perasaan itu? Itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Syukron, jazakumullah khair. Iya, ketika kita beramal soleh, lalu ada orang memuji kita, lalu timbul rasa senang, ya, maka rasa senang seperti ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, rasa senang karena Allah sudah memberikan kepada saya kekuatan untuk beramal soleh. Maka yang seperti ini bagus, ya. Atau yang kedua, rasa senang karena dapat pujian manusia.
Wah, ini hati-hati. Karena ini bisa menjadi pintu untuk kemudian kita mengharapkan pujian manusia. Hati-hati. Ada sebuah hadis ya, dari hadis Abu Hurairah, dan hadis ini sahih. Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang beramal soleh lalu kemudian ya dipuji oleh orang. Bagaimana itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, zaka ajilu bushral mu'min. Itu kabar gembira untuk seorang mukmin di dunia. Ya. Berarti kalau kita beramal soleh dan kita tidak mengharapkan pujian manusia sama sekali, tahu-tahu manusia malah memuji kita. Itu kabar gembira untuk kita dari Allah di dunia ini. Tapi bukan berarti membuat kita tertipu jadi ujub. Sebab kalau sudah sampai kepada derajat ujub, batal amal kita. Ya, karena ujub itu bisa membatalkan amal. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ujub yang paling buruk itu adalah ujub dengan amalan soleh. Ya. Maka ketika manusia memuji kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tuduh diri kita. Ya, dengan mengatakan, wallahu a'lam, amal soleh saya tersebut, apakah Allah terima apa enggak, saya enggak tahu. Karena saya sendiri beramal solehnya belum sempurna. Iya. Yang kedua, minta kepada Allah keikhlasan. Adalah Abu Bakar radhiyallahu an ketika dipuji, ya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairum mimma yadhunnun atau kama qala. Ya Allah, jangan Engkau siksa aku gara-gara ucapan mereka itu. Dan jadikan aku, ya Allah, lebih baik daripada apa yang mereka kira kepada diriku. Masya Allah. Ya. Makanya memang berat sekali ya, menghadapi pujian ini paling berat. Sebab pujian ini sudah saya sebutkan tadi, ya, pujian itu sering kali menimbulkan penyakit dalam hati. Berat. Maka kalau kita dipuji, apa yang kita lakukan? Langsung kita dalam hati kita merasa tidak suka dipuji. Ngapain sih dipuji? Apa manfaatnya dipuji? Ya, oleh manusia. Yang kedua, langsung kita ya menata hati agar jangan sampai menimbulkan rasa ujub dan jangan sampai menimbulkan ria untuk amalan berikutnya. Nah, demikian. Dan jangan sampai juga telinga kita pasang-pasang. Yes. Karena terkadang gara-gara kita dipuji, nah ketika kita beramal soleh, kita siap-siap pasang-pasang lagi, ada yang muji apa enggak ya. Nah, akhirnya gara-gara itu kita jatuh kepada apa? Ria. Ya, na'udzubillah. Nah. Iya, Allah ibarik fiik Ustaz. Ultimately sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan selanjutnya Ustaz, ana izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari kita bisa ikhlas dengan pernikahan, tetapi bagaimana cara agar bisa ikhlas ketika bercerai, mengingat beratnya memahami perasaan anak-anak atas perceraian orang tuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, pertama, kalau perceraian itu sudah terjadi, ya kita berusaha untuk sabar dan berharap ya kepada Allah agar Allah ya memberikan kepada dia yang lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. Karena perceraian itu bukan nikmat, tapi musibah. Ya. Dan ikhlas itu berlaku untuk amalan saleh. Jadi ketika kita bercerai, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan, kita introspeksi diri. Cerai ini sesuai dengan keridhaan Allah apa enggak? Saya bercerai ini karena apa sih? Kalau misalnya ternyata kita bercerai karena maksiat diri kita, itu artinya apa? Adab.
Ya. Nanti bagaimana kita lakukan istighfar? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bercerai bukan karena kita berbuat dosa, enggak. Ya. Tapi karena pasangan kita yang berbuat dosa. Dia yang menzolimi kita. Sehingga kemudian akhirnya terjadi perceraian. Maka itu kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Ya. Barangkali dia sudah tak baik lagi untuk kita, untuk akhirat kita. Maka Allah ingin memberikan yang lebih baik dari dia. Makanya penting introspeksi diri. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah, perceraian itu sesuatu yang disukai oleh iblis. Iblis itu suka dengan perceraian. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wada'a iblis arsyahu 'alal ma' wa fi riwayatin 'al bahr. Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Faba'atha saraya, lalu iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Fa'aqrabuhum manzilatan a'adhamuhum fitnah. Pasukannya yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaqulu ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, ya, qad sana'tu kadza wa kadza, aku sudah melakukan perbuatan ini dan itu. Kata iblis, lam tasna' syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan dia sehingga aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Maka iblis pun mendekatkannya dan berkata, ya, ni'ma anta, kamu sebaik-baik pasukanku. Berarti itu menunjukkan bahwa perceraian itu disukai oleh iblis. Sehingga atas dasar ini kata Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa hukum asal perceraian itu haram, nggak boleh. Nah, ketika kita bercerai, berarti kita sudah membuat iblis senang sama kita. Tapi dilihat lagi kenapa sebabnya. Kalau sebabnya adalah memang syar'i, sesuai dengan syariat Allah, dan itu ya tidak bertabrakan dengan syariat Allah, bahkan itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, ya alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bercerai gara-gara suami nggak mau sholat, ya. Kita bercerai gara-gara suaminya apa? Nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, bahkan dia berbuat syirik, senangnya pergi ke dukun, ya. Maka nggak ada maslahatnya kita, ya, seorang istri punya suami seperti itu, ya, hanya akan bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka bercerai dengan suami seperti itu bisa jadi wajib hukumnya. Maka seperti ini, ya, perkara yang harus patut disyukuri, karena Allah telah lepaskan ia dari lelaki yang ternyata, ya, yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya, Allah barik fiik Ustaz. Dan selanjutnya kepada Astarudin. Silakan bertanya kepada Ustaz, satu pertanyaan singkat dan padat. Astarudin, monitor. Ya, ahi, suara antum bermasalah. Coba cari lagi mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Masih ini. Salam. Begini, Suaranya nggak kedengeran ah. Ya, Astarudin. Mungkin dialihkan kepada yang lain aja dulu. Iya. bagaimana Oke, antum tuliskan pertanyaan di channel ya. Selanjutnya kepada Akhrosid, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, jika seorang beramal mengharap wajah Allah, tapi juga ada mengharap bagian dari dunia Ustaz. Tapi hal ini diterangkan dalam dalil yang sahih Ustaz. Misalnya
jika seorang tentang hadis bahwasanya seorang yang menyambung silaturahim agar dia dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Apakah ini termasuk ikhlas, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Pertama, akhi, kalau kita mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya berupa janji duniawiyah, contoh silaturahim, bahwa orang yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Bolehkah kita bersilaturahim dengan mengharapkan dua perkara tadi? Boleh. Kenapa? Karena ada janji dari Allah dan Rasulnya. Namun, yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai itu yang paling dominan. Hendaklah yang lebih dominan adalah mengharapkan keridhaan Allah semata dan kehidupan akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena supaya tidak bertabrakan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita ikhlas, ayat-ayat yang memerintahkan kita ikhlas, ayat-ayat yang melarang kita mengharapkan kehidupan dunia dari amalan soleh kita. Ya. Oleh karena Imam Asyuti mengatakan, kalau orang yang beribadah dengan niat dua, niat karena Allah dan niat karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau yang paling dominan itu karena dunia, dapat dosa. Kalau ternyata 50-50, seimbang, maka kata beliau tasaqata, saling berguguran, ya. Saling berguguran, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Nah, jadi kalau misalnya kita silaturahim mengharapkan dua tadi boleh, Ustaz, boleh, tapi jangan sampai itu yang jadi dominan. Tapi pertanyaannya, akhi, dan tolong dijawab. Kalau antum silaturahim 100% mengharapkan wajah Allah saja dan tidak mengharapkan dua tadi, kira-kira Allah kasih nggak yang dua tadi? Nah, Ustaz, mungkin insya Allah dikasih, Ustaz. Baik. Jadi kalau kita 100% ikhlas tetap dikasih, mending mana? Kita 100% ikhlas sehingga dapat pahala yang sempurna, atau keikhlasan kita cuma 60%, 40%-nya kan mengharapkan dua tadi, sehingga akhirnya kita dapat pahalanya cuma 60% ya. Kalau sama-samanya tetap dikasih, mendingan kita ikhlasnya 100% dong. Ya. Faham tidak? Faham tidak ya, akhi? Nah, Ustaz. Insyaallah. Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz, apa boleh satu lagi, Ustaz? Cukup ya, akhi, karena banyak teman-teman yang juga ingin bertanya ya. Nah, Ustaz. Iya, Assalamualaikum. memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bersoal jawab dengan guru kita. Dan Ustaz izin membacakan pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan tim. Ustaz, pertanyaannya, banyak sekali orang kalau pengen sesuatu selalu salawatin aja. Ingin mobil, salawatin. Ingin rumah, salawatin. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal tersebut? Jazakumullah khairan. Pertama, sholawat itu agung. Ya. Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan kita untuk bersalawat untuk beliau. Itu menunjukkan bahwa salawat itu agung. Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ya. Dan di antara faidah salawat, bahwa orang yang menjadikan semua doanya salawat akan diampuni dosanya dan akan dipenuhi keinginannya. Ya. Rasulullah, ada seorang sebutkan dalam hadis, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan doaku seluruhnya untuk bersalawat untukmu?
Kata Rasulullah SAW, idzan yukfar dzambuk wa tukfa hammuk. Kalau begitu dosamu akan diampuni dan keinginanmu pun akan dipenuhi. Iya. Jadi atas dasar itu boleh nggak Ustadz? Saya pengen mobil kita selawatin, kita mau pengen rumah kita selawatin. Jawab ya akhi, apakah ada Rasulullah SAW mengajarkan begitu kepada para sahabatnya? Kalau kalian pengen pengen punya mobil, pengen punya rumah, selawatin aja. Apa pernah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabatnya? Apa pernah para sahabat mengajarkan itu kepada para tabi'in? Apa pernah para tabi'in mengajarkan itu kepada para tabi'ut tabi'in? Ya akhi, amalan saleh berupa salawat itu agung di mata Allah. Sementara dunia itu hina sekali di mata Allah. Iya. Maka betapa naifnya salawat kalau hanya untuk sebatas kepentingan dunia. Bagaimana menurut kamu kalau kamu menukar emas dengan tinja, kotoran manusia? Kamu tidak ridho. Taib. Dunia di mata Allah itu bagaikan kotoran manusia. Sebagian dalam hadis, ya, Nabi bersabda, inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid dunya mathala. Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang telah memberikan perumpamaan tentang hakikat dunia. Ya, kalau kita saja tidak mau menukar emas dengan kotoran, maka ketahuilah bahwasanya amalan soleh, sholawat itu bagaikan emas. Sementara dunia bagaikan kotoran. Betapa naifnya sholawat yang sangat agung hanya untuk sebatas cari dunia saja. Naif sekali saudaraku. Sholawat itu adalah hanya mengharapkan wajah Allah. Dan sudah janji Allah, orang yang senantiasa sholawat kepadanya, Allah akan ampuni dosanya dan Allah penuhi keinginannya. Iya, nggak usah khawatir itu. Adapun kemudian dengan mengatakan mau pengen mobil sholawatin, pengen itu sholawatin, apa pernah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabatnya? Apakah kita lebih faqih dari Rasulullah SAW? Apakah kita lebih alim dari Rasulullah SAW? Rasulullah SAW senantiasa memberikan motivasi kepada para sahabat itu untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal tentunya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jadi saudaraku sekalian, ikhlas adalah merupakan tujuan hidup kita. Ya. Itu hanya memurnikan ibadah karena Allah dan untuk Allah saja. Tanpa ikhlas, amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan keikhlasan itu adalah kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan. Sampai iblis dan setan pun sangat sulit menggoda orang yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajahnya. Maka dari itulah bersungguh-sungguhlah setiap kita, baik saya, antum, semua kita bersungguh-sungguh agar betul-betul ikhlas senantiasa dalam amal ibadah kita. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memeriksa keikhlasannya, berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap amalnya. Dan sungguh merugi orang yang tidak peduli, ya apakah dia ikhlas atau tidak. Maka ini bukanlah sifat orang yang mengharapkan wajah Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.